Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamul kamilaini al-atammaini ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin an-nabiyil ummi alladzi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين وعن أتباعه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الطلبة الكرام رحمكم الله. Saudara sana, kita lanjutkan pelajaran kita qiraatu Al-Kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita ambil dari kitab Nurul Yaqin, ya. Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Karangannya siapa? Muhammad bin Afifi al-Bajuri al-ma'ruf bil Khudari, yang lebih terkenal dengan Syekh al-Khudari, Syekh Khudari. Wasalna ila hadithati syiqqis sadr. Kita sampai pada masa kanak-kanak Nabi, yaitu tepatnya pada peristiwa syiqqis sadr. Syaqqis sadr, haditsat syaqqis sadr, ya, peristiwa pembelahan dada. Jadi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu masih kecil beliau pernah dibelah dadanya, dioperasi. Yang operasi adalah malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Peristiwanya selengkapnya kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu taala hadithatu syaqqis sadr wa hasala lahu wa huwa bainahum hadithatun muhimmatun wa hiya syaqqu sadrihi wa ikhraju hadhi syaitani minhu. Wahasala lahu, dan terjadi bagi Nabi, bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan beliau saat itu bainahum, di antara mereka, maksudnya di tengah-tengah Bani Sa'ad, ketika Nabi diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Sa'diyah, di kampung Sa'ad. Di kampung sana beliau dibawa, ya, mulai kecil, karena Halimah As-Sa'diyah inilah yang menyusuinya dengan waktu yang lama sampai 2 tahun. Kemudian disapih, dan kemudian setelah itu masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai beberapa tahun. Nah, sampai umur sekitar 4 tahunan, ya, masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, dan pada saat itu pada umur sekitar 4 tahunan, ya, kemudian terjadilah peristiwa yang sangat besar, yaitu haditsatu syaqqis sadr, yaitu peristiwa pembelahan dada. Wa huwa bainahum, dan beliau waktu itu berada di kampung Sa'ad. Haditsatun muhimmah, ada peristiwa yang sangat penting, wahiyya syaqqu sadri, yaitu pembelahan dada beliau. Ini pembelahan dada yang memang dibelah beneran, bukan enggak tenanan, memang betul-betul dibelah, dadanya dibelah. Wa ikhraju hazzi syaitani minhu, dan
pengeluaran wa ikhraju hadzi, pengeluaran hadzi bagian asyaiton, bagian syaitan minhu dari dada beliau. Jadi setiap dada manusia itu ada bagian yang selalu dibisikin setan. Nah, bagian itulah atau kotoran-kotoran itulah yang nanti akan dibersihkan. Kotoran-kotoran yang di situ nanti akan setan akan lebih mudah mempermainkan orang. Maka itulah yang dioperasi, kemudian bagian-bagian yang menjadi tempat tinggal setan atau bagian-bagian darah atau apa semacam itu yang di dalam dada itu yang memang negatif, ya, setan bisa menumpangi di situ, lebih mudah menguasai. Nah, itu dikeluarkan. Fa ahdatsa dzalika inda halimata khaufan. Dan itu menyebabkan bagi Halimah khaufan. Apa itu? Ketakutan. Mesti takutlah, khawatir. Ketika mendengar bahwasanya salah satu anak asuhnya ada yang dibelah dadanya sama orang yang tidak dikenal, mesti takutlah. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti kalau sampai meninggal, bisa dituntut dia sebagai orang yang mengasuh, khawatir kalau nanti ada apa-apa. Nah, maka dia sangat takut. Faraddathu ila ummihi, akhirnya faraddathu ila ummihi, maka Halimah As-Sa'diyah kemudian membawa Nabi, anak ini ya, kepada ibundanya di Mekah. Dari kampung menuju kota, tak bawa pulang lagi ke rumah ibumu aja dah, tak pulangkan kembali, saya takut. Nah, gitu. Faraddathu ila ummi, kembalikanlah Nabi kita kepada ibunda beliau, yaitu siapa ibunda beliau? Siti Aminah. Wa haddatsatha qailatan, dan memberikan sambil memberitahukan kejadian yang terjadi, ya. Jadi kan setelah disusuin 2 tahun kan disapih, kemudian dibawa ke Siti Aminah ibunda Nabi, kemudian beliau Halimah As-Sa'diyah itu minta supaya anak ini boleh dibawa lagi, diasuh kembali walaupun sudah nggak menyusu. Nah, karena apa? Halimah As-Sa'diyah merasa dengan ada orang ini semua jadi barokah, ya, ternak-ternaknya jadi gemuk-gemuk, kemudian tanam jadi subur dan seterusnya. Ya, merasa ini adalah anak ini diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu memperpanjang kontrak. Nah, tapi ternyata umur 4 tahun kemudian malah terjadi seperti ini, akhirnya dikembalikan karena takut. Bainama huwa wa ikhwatu fi bahmin lana khalfa buyutina. Ketika dia bersama saudara-saudara sesusuan, dia cerita, ini anak ini saya kembalikan, ada peristiwa dia ketika di belakang rumah itu, di kandang, di sekitar kandang atau sekitar tempatnya kambing-kambing itu, itu main-main di situ. Idh ata akhuhu ya'du, idh ata akhuhu, tiba-tiba datanglah saudaranya ya'du yang memusuhi, ya. Faqala li wa li abi dzalika akhi al-Qurashi, maka berkatalah kepada saya dan bapaknya, dzalika akhi al-Qurashi,
Wa qala li wa li abihi dzalika akhi al-Quraisy, itu adalah saudara saya al-Quraisy dari Quraisy. Qad akhadhahu rajulan, telah dibawa oleh dua orang laki-laki. Jadi ketika lagi main di belakang rumah di sekitar kambing-kambing itu, maka tiba-tiba kemudian datanglah qad akhadhahu rajulani, datanglah dua orang laki-laki. Ini ceritanya saudaranya. Jadi saudaranya kemudian tiba-tiba berkata, ya, ini Muhammad hilang, diambil oleh dua orang. Tadi ada dua orang laki-laki. Qad akhadhahu rajulan alaihima thiyabu bidin. Dua orang ini memakai pakaian putih-putih. Fa'alja'ahu, kemudian dua orang ini menidurkan, menelantangkan, apa menidurkan makanya gitu ya. Fasyaqa batnahu, maka kemudian dua orang tersebut membelah perutnya. Fasyaqa batnahu, maka kedua orang laki-laki tersebut membelah perutnya. Fahuma yasutanihi itu yudkhilani aydihima fi batni. Kemudian dua orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam perut anak itu, Muhammad itu kecil itu. Dua orang itu memasukkan tangannya dalam perut, akhirnya ngambil sesuatu dari dalam perut. Betul-betul operasi, benar-benar operasi. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Kemudian aku dan bapaknya, fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Kemudian aku keluar, saya dan bapaknya dia, nahwahu ke arah dia, ke arah tempat pembelahan. Fawajadnahu muntaqian launahu, maka saya temukan dia Muhammad muntaqian launuhu, ya, muntaqian launuhu, kecoklatan warnanya, kayak seperti warna debu. Fa'alzamtuhu fa'alzamathu waltazamahu abuhu wa qulna lahu malaka ya bunai. Jadi itu berarti setelah selesai peristiwa, setelah selesai pembedahan, kemudian kembalikan lagi. Jadi pembelahan itu apa namanya? Kalau di sini melihat nih berarti ini. Fasyaqa batnahu fahuma yasutani. Duanya memasukkan tangannya ke dalam perut yang telah dibelah. Dah, ceritanya selesai, peristiwanya selesai. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Kemudian saya menghampirinya gitu. Kemudian saya temukan dia dalam keadaan muntaqian launuhu. Dia seperti berwarna debu. Faltazamathu waltazamahu abuhu. Kemudian memeluknya, saya peluk dan dipeluk bapaknya.
Bapaknya berarti maksudnya berarti suaminya Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Kemudian dirangkul, dipeluk. Faqulna lahu, maka kami, maksudnya bapaknya Nabi yaitu suaminya Halimah Sa'diyah. Jadi kalau orang itu disusui, ya kan Nabi kan disusui oleh Halimah Sa'diyah, maka suaminya Halimah Sa'diyah itu panggilannya juga bapak, karena ibu yang menyusui statusnya seperti ibu nasab, sehingga bapaknya kayak bapak nasab. Maka bapaknya ini bertanya, ya malaka ya bunai, wahai anakku, kamu ada apa tadi? Ada apa? Apa kejadiannya? Ada apa? Faqala, maka berkatalah Nabi kita, ini masih kecil itu Muhammad ya. Ja'ani rajulani alaihima thiyabu bidin. Maka Nabi bercerita, masih kecil beliau ini. Ja'ani rajulan, telah datang kepadaku dua orang laki-laki, alaihima thiyabu bidin, mereka memakai pakaian putih-putih. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka berkatalah salah satu di antara keduanya, di antara malaikat Jibril dan Mikail, itu antara keduanya, satu di antara keduanya. Ahwahu, apakah ini, ya, menunjuk ya, ini yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Ahwahu, qala na'am, iya, ini yang harus dikeluarkan. Faqbala yabtadirani, maka mereka segera memproses, menoperasi. Fa'adja'ani fasyaqabatni, maka menelentangkan aku, ya, menidurkan aku. Fasyaqabatni, maka keduanya membelah perutku. Faltamasa fihi syai'an, maka keduanya mencari-cari sesuatu di dalam perut itu. Fa'akhadhahu, maka kemudian diambillah sesuatu. Wa tarahahu, kemudian dibuang oleh dua-duanya itu. Wala adri ma huwa, dan aku nggak ngerti apa itu. Ini cerita Nabi sendiri waktu kecil. Jadi dibelah, kemudian dicari-cari sesuatu, kemudian sesuatu itu dibuang. Ada sesuatu yang dibuang. Maka bagian yang kotor, bagian yang nanti menimbulkan sifat-sifat nggak baik itu dibuang, di cleaning, dibersihkan. Jadi betul-betul dibelah. Maka Anas bin Malik nanti ya, ketika sudah sampai di Madinah, Nabi sudah menjadi Nabi, kemudian sampai di Madinah, nanti kan ketemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang orang asli Madinah yang ikut dalam, ikut dalam itu apa ya? Ikut melayani Nabi. Udahlah, pengen diwakafkan istilahnya sama ibunya, Ummu Sulaim. Dan saya biarkan ini anak saya belajar kepada panjenengan, biar mulazamah dan membantu panjenengan. Jadi abdi dalam panjenengan. Nah, Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi, kemudian seterusnya sampai meninggal. Beliau umurnya 10 tahun ketika bersama Nabi. Nah, beliau pernah cerita begini, Anas bin Malik. Qad kuntu ara asara dzalika al-mikhyat fi sadrihi. Aku pernah melihat athara, bekas dzalikal mikhyat. Athara dzalika al-mikhyat. Saya melihat bekas pembelahan. Jadi ternyata pembelahan itu ada bekasnya. Ya, kalau orang habis pernah di apa itu kan ada belahan yang ada kayak jeleret gitu. Nah, itu ada Nabi itu. Saya pernah melihat belahan itu, bekas belahan. Tentu bekasnya tetap halus ya, tetap. Tapi ada apa namanya?
bekas itu ada. Hadis riwayat Imam Muslim. Thumma ba'da syaqqil batn 'ala al-asah tukawwanu khatam an-nubuwah. Dan kemudian setelah dibelah maka dicap kenabian menurut riwayat yang lebih sahih. Jadi ada dua riwayat bahwasanya cap kenabian itu sejak lahir, ada yang mengatakan cap kenabian itu muncul setelah dibelah, operasi. Cap kenabian itu apa? Qit'atul lahmin tiatin 'alaiha sya'ar inda katifi al-aisar ka'annahu bayda hammam. Jadi cap kenabian itu apa? Cap kenabian itu adalah semacam qit'ah, potongan lahm. Qit'atul lahmin, potongan daging, ada semacam daging nempel. Tiatun yang agak menonjol dikit gitu, ya. 'Alaiha sya'ar, ada rambutnya. Inda katifi al-aisar, di pundak yang sebelah kiri. Ka'annahu baydatu hammam, sebesar atau seakan-akan ya sebesar apa? Baydatu hammam, telur hammam. Apa hammam? Hamam ya, bukan hamam. Hamam. Apa hamam? Kalau hamam apa hamam? Hamamah. Hamamah itu merpati. Kalau hammam kamar mandi. Baydatu hamamin. Al-hamam. Hamam dengan hamam beda ya. Hamam sama hamam. Hamam juga beda lagi nanti pakai h. Ya. Nah, hamam itu orang yang punya keinginan, cita-cita tinggi kuat. Kalau hammam, itu kamar mandi, hammam. Maka jangan salah baca. Sama genteng sama genting itu. Genteng sama genting itu beda apa sama? Beda. Genting, genteng. Tulisannya sama. Genting. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi itulah pembelahan dada. Jadi pembelahan dada itu ketika beliau masih kecil sekitar umur 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad di rumahnya, di sekitar rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Di riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya hati beliau diambil kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dalam riwayat yang lain dicuci, dibersihkan. Kalau ini ada sesuatu yang diambil kemudian dibuang. Intinya di situ ada operasi pengambilan sesuatu yang tidak baik kemudian dibersihkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, itulah peristiwa pembelahan dada, pembedahan ya, dada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terusnya adalah wafatu Aminata. Sekarang adalah peristiwa meninggalnya ibunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalatu Abdul Muttalibi wa wafatuhu. Dan wa kafalatu Abdul Muttalibi wa wafatu wa kafalatu Abi Thalib. Kemudian pengasuhan Abdul Muttalib dan wafatnya abahnya Abdul Muttalib. Kemudian
diasuh oleh Abu Thalib. Oke. Summa inna ummahu akhadhatsu minha. Setelah anak ini diberikan kepada ibundanya, kepada Siti Aminah, Nabi kita masih kecil ini umur 4 tahun dikasihkan kepada ibunda beliau, maka akhirnya ibunda beliau itu Siti Aminah mengasuh beliau, ya. Wa tawajjahat bihi ilal Madinah li ziyarati akhwali abihi. Kemudian suatu hari beliau, ibundanya, berkeinginan untuk pergi ke Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Dalam rangka apa? Li ziyarati akhwali abihi, untuk silaturahim, ya, kunjungan kepada paman-paman atau saudara-saudara dan paman-paman kerabat bapaknya Nabi, maksudnya suaminya Siti Aminah, yaitu siapa? Abdullah, ya. Jadi bapaknya Nabi itu namanya Abdullah, itu apa namanya? Pokoknya kerabat-kerabat beliau lah, akhwali abihi, kerabat-kerabat beliau yang ada di Madinah. Jadi Nabi ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya mempunyai kerabat di Madinah. Jadi tidak hanya di Mekah saja, tapi ada beberapa handetolan dan saudara-saudara dari arah bapak atau ibu yang sebenarnya ada di Madinah tempat tinggalnya. Disebut dengan Bani Adi ibn An-Najjar. Pokoknya keturunan dari Bani Adi ibn An-Najjar. Mau singgah ke singgah atau silaturahim ke paman-paman yang di Madinah dari Bani Adi ibn An-Najjar. Wa bainama hiya aidatun adrakathu maniyatahu fit tariq. Ya, sekalian ziarah kepada bapaknya Abdullah. Bapaknya itu kan bapak Nabi kita kan, itu Abdullah, meninggalnya di mana? Di Madinah. Ketika perjalanan pulang dari berniaga ke Syam, itu lewat Madinah, sampai Madinah ternyata malah sakit kan gitu bapaknya. Meninggal di situ Abdullah, itu bapaknya Nabi kita itu. Oleh karena itu ketika umur 4 tahunan, ya lebih lah, sekitar berapa ya? 6 tahunan ya kira-kira ya. Sudah 6 tahunan Nabi dibawa ke Madinah oleh ibunya untuk berkunjung silaturahim kepada saudara-saudaranya, paman-pamannya yang di Madinah. Ternyata ketika sudah selesai silaturahim, pengen pulang ibunya dan membawa ini Nabi kita yang masih kecil ini, ternyata beliau sakit. Ya. Sakit. Siapa yang sakit? Ibundanya, yaitu Siti Aminah. Akhirnya meninggal pula di Madinah, dikubur di Abwa. Sama-sama ya. Jadi bapaknya meninggal di Madinah ketika hendak pulang. Begitu juga ibunda juga sama. Ya. Akhirnya umur 6 tahun ini meninggal dunia kedua-dua orang tuanya itu. Bapaknya udah meninggal sejak ada di dalam kandungan, 2 bulan berada di kandungan udah meninggal. Kemudian ibunya meninggal ketika umur 6 tahun. Meninggal di Madinah, dikuburkan di Abwa. Ya, Abwa. Abwa itu apa? Abwa itu nama desa. Qaryatun minal Madinah, qaryatun min qura minal Madinah. Jadi salah satu desa di antara desa-desa yang ada di Madinah.
Fahadhanathu Ummu Aiman. Maka setelah itu diasuh oleh Ummu Aiman. Setelah meninggal dunia diasuh oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah pembantunya Siti Aminah. Ya, budak. Ya, pembantunya lah. Ya, tidak hanya sekedar pembantu, tapi dia adalah bekas budak, ya, bekas budak. Dulu adalah budak. Nah, setelah dimerdekakan ya jadi pembantu yang selalu melayani gitu, maksudnya ya, bantu. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman, wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib, dan dibiayai oleh mbahnya, yaitu Abdul Muthalib. Intinya sebenarnya yang ngasuh ya Abdul Muthalib, walaupun nanti banyak dipasrahkan kepada Ummu Aiman. Ya, tapi yang mengkafil, menjamin kehidupannya, nah, penjaminnya adalah mbahnya, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga lebih sering redaksinya adalah setelah meninggal dunia ibunya maka diasuh oleh mbahnya. Mbahnya dibantu oleh Ummu Aiman, gitu mungkin tepatnya ya. Fahadhanathu Ummu Aiman wa kafalahu jaddu Abdul Muthalib. Wa raqalahu riqatan lam tuhad lahu fi waladihi. Maka Abdul Muthalib, mbahnya ini sangat sayang, bahkan melebihi kesayangannya kepada anak-anaknya sendiri. Abdul Muthalib itu mbah, berarti cucu. Nabi kita statusnya cucu. Abdul Muthalib lebih sayang kepada cucu daripada seluruh anak-anaknya atau cucu-cucu yang lain. Lima kana yadharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Jadi Abdul Muthalib mempunyai feeling yang kuat, pokoknya kayak insting gitu. Jadi merasa bahwasanya anak ini dengan bentuk gayanya, gaya bicaranya, jalannya, bentuk perawakannya, semuanya menunjukkan ini orang besar ini, kelak ini. Orang ini jadi udah ada feeling begini, sehingga apa? Akhirnya beliau sayangnya luar biasa, kan? Dari kecil kok udah baik terus, nggak pernah melakukan hal-hal yang jelek. Misalkan anak-anak suka begini, suka yang buruk-buruk, dia nggak suka buruk-buruk. Pokoknya anak ini semua menunjukkan ini ciri-ciri orang besar ini. Makanya Abdul Muthalib itu sayangnya luar biasa. Kan? Jadi ada anak-anak kecil itu yang menunjukkan dia itu kelihatannya ini anak jadi orang hebat nantinya. Itu kan ada yang orang kelihatan seperti itu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Abdul Muthalib sehingga beliau lebih menyayangi kepada yang lainnya. Sama seperti kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Ya, anaknya yang satu namanya Yusuf ini. Yusuf ini anakku sing paling, pokoknya gitu kira-kira Yakub itu. Tanda-tandanya itu luar biasa. Apalagi dia pernah mimpi, Nabi Yusuf pernah mimpi melihat bulan dan seterusnya itu. Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu kan mimpinya. Mimpi melihat bulan, matahari, bintang-bintang itu kan. Bintang-bintang, 11 bintang-bintang menghormat kepada beliau. Dari situ feelingnya, oh ini berarti orang anakku namanya Yusuf ini hebat. Kan gitu Nabi Yakub kan gitu. Begitu pula jaddun Nabi, jaddu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mbahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbahnya itu Abdul Muthalib, dia merasa ini orang hebat nantinya ini. Nah, sehingga sayangnya luar biasa. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikram, dan memuliakan Nabi kita itu yang masih kecil itu dengan penuh kemuliaan luar biasa.
Walakin lam yalbath Abdul Muttalib an tufiya ba'da 8 sanawat. Tapi 2 tahun setelahnya diasuh oleh mbahnya, kemudian mbahnya meninggal dunia. 2 tahun setiap ada 2 tahun ada peristiwa aja. 2 tahun kemudian berarti Nabi umurnya sudah 8 tahun, kan? Meninggal ibunya 6 tahun. Kemudian diasuh sama mbahnya 2 tahun. Mbahnya 2 tahun ngasuh, akhirnya mbahnya meninggal. Nabi berarti sudah umur 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun. 8 sanawat min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu syaqiqu abihi Abu Talib. Maka kemudian beliau kemudian diasuh dan dijamin dan dibiayai oleh siapa? Saudara bapaknya atau pamannya. Siapa itu pamannya Nabi? Abu Talib. Abu Talib, bapaknya Talib, Abu Talib. Nama Abu Talib aslinya siapa? Abdu Manaf. Abu Talib itu asli namanya siapa? Abdu Manaf. Kalau Abu Talib itu kunyah, gelaran. Kalau nama aslinya siapa? Abdu Manaf. Padahal Abu Talib itu sebenarnya nggak kaya dia, cuman dia orang terkemuka, orang yang disegani. Jadi orang disegani itu nggak mesti kaya. Ada orang nggak begitu kaya tapi sangat disegani. Karena apa? Dia kalaupun Abu Talib punya uang banyak langsung habis. Suka sedekah itu. Jadi kan dia itu kan yang menjamin kalau ada orang haji dari belahan dunia mana saja yang ingin meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim yaitu haji, maka orang datang, ada dari Madinah, ada dari mana-mana, pokoknya datang itu, beliau menjamin dia, ngasih makanan, pokoknya semua dijamin. Itu Abu Talib, ya kan? Nah, Abu Talib kemudianlah yang mengasuh Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fakana lahu rahiman wa alaihi wayuran. Jadi Abu Talib itu sama dengan Abdul Muttalib, sama juga sangat sayang banget sama Muhammad kecil. Wa kana Abu Talib muqillan minal mal. Abu Talib itu muqillan minal mal, sedikit hartanya. Fa barakallahu lahu fi qalilihi. Tapi Allah memberkahi dalam sedikit harta tersebut sehingga semua merasa cukup, merasa nggak ada yang kurang. Orang kalau harta diberkahi itu orangnya juga yang punya itu juga nggak neko-neko, nggak pengen ini, nggak pengen itu, nggak pengen naik pesawat misalnya daripada jatuh kayak Sriwijaya kemarin. Enggak ya, enggak gitu ya. Semoga orang-orang yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka punya dosa, dan tentunya ada dosanya. Dan semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah bagi yang muslim tentunya. Karena kemarin yang Sriwijaya Airline itu salah satu diantaranya ketua Paskas. Paskas itu yang ngasih beras tuh yang bagiannya dari Bandung, bukan yang Jogja. Kalau Jogja kan Pak Sasongko Jati ya, Ustadz Sasongko Jati. Kalau yang Bandung itu namanya siapa nggak tahu. Itu dia naik pesawat itu Sriwijaya yang kemarin tuh, yang sekarang lagi heboh kan, ada pesawat jatuh dari mana? Jakarta menuju ke Pontianak. Baru 4 menit atau berapa di atas. Jadi masih di Jakarta lah. Tapi udah di atas, sudah lurus lah, udah ini. Baru 4 menit dengan kecepatan berapa kecepatannya? 10.000 atau berapa? Biasanya kalau pesawat 10.000. Terus kemudian turun sampai langsung mati atau gimana pesawatnya, mesinnya nggak tahu, tiba-tiba mati mesinnya atau gimana nggak ngerti.
masih dalam penyelidikan, tiba-tiba turun dari ketinggian yang sangat tinggi, tiba-tiba sudah langsung turun di bawah itu, masya Allah. Jadi langsung kayak ngeri juga ini. Barang segede itu mati, langsung turun ketinggian berapa ribu, kemudian tiba-tiba langsung sudah turun. Akhirnya ya udah, akhirnya jatuh pesawatnya. Nggak tahu penyebabnya apa, masih dalam penyelidikan. Tapi ala kulli hal, kalau dia itu orang yang baik, dia syahid. Orang yang kena musibah, dia syahid akhirat. Ya, dia syahid akhirat. Para syuhada, orang-orang Islamnya. Apalagi ingin silaturahim ke Pontianak, ke Ustadz Lukman. Ustadz Lukman itu ketua Paskas, ketua infak beras itu, infak beras itu GIB, Gerakan Ingkat Beras seluruh Indonesia, dia ketuanya. Rumahnya kan Pontianak sana. Ya, balik lagi ya. Ya rahimahumullah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Fakana lahu rahiman wa alaihi ghairu, wa kana Abu Thalib muqillan minal mal fabarakallahu lahu fi qalili. Jadi Abu Thalib itu sedikit hartanya, tapi Allah berkahi dalam kesedikitannya, diberkahi oleh Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi mithal al-qanaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh pamannya itu Abu Thalib, maka beliau menjadi percontohan orang yang qanaah. Qanaah itu yang orang enggak neko-neko, yang mudah puas dengan apa yang ada walaupun sedikit. Ya, orang sudah senang, tidak pernah gerutu, tidak pernah mengeluh dalam kesedikitannya. Ya. Kalau orang sekarang, misalkan orang pada naik motor, dia nggak punya motor, nggak punya sepeda, udah nggak apa-apa, jalan juga nggak apa-apa, malah enak. Ternyata dia nggak pernah mengeluh. Kalau zaman dulu gimana ya? Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas Abu Thalib nggak begitu banyak harta, tapi anggotanya nggak ada yang mengeluh, semua udah merasa enjoy dengan keadaannya seperti itu, biasa saja. Allah berkahi. Nabi menjadi percontohan tentang qanaah, menerima apa adanya dengan yang ada itu. Wal bu'di 'anis safasif allati yashtaghil bil atfal 'adatan. Dan Nabi itu jauh dari safasif. Apa safasif? Pokoknya ya hura-hura. Jadi kan anak-anak sekarang tuh kan anak-anak, kalau misalnya anak kan suka hura-hura, minta jajan, minta main-main, minta ini gitu kan. Apalagi kalau dibawa ke pasar, cuding ini, cuding itu, minta ini, minta itu. Kalau Nabi itu enggak gitu orangnya. Enggak. Ya, enggak safasif. Enggak. Ya. Yang biasanya anak-anak itu suka gitu. Apa gitu. Seandainya hidup pada zaman sekarang, misalkan ada es krim pun nggak minta ada es krim itu. Anak sekarang itu anak saya itu, Hakim ini siapa itu? Ibrahim sukanya Hakim. Nah, Nabi kita nggak gitu. Seandainya beliau hidup zaman sekarang nggak suka minta es krim. Biasa aja orangnya, santai apa adanya gitu. Nabi ya, calon Nabi. Kalau sekarang orang gitu, ya itu ya wajar-wajar saja. Ya, tapi kalau Nabi itu lebih hebat lagi, gitu, hebat lagi. Kama rawat dzalika Ummu Aiman, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Aiman, hadinatuhu, pengasuhnya, yang sering ngasuh tuh sering ngasuh langsung Ummu Aiman. Fakana idza aqbala waqtul akli, apabila datang waktu makan, ya, ja'al aulad,
yahtafizuna wa huwa qani'un bima sayassarihullahu lahu. Apabila datang waktu makan, sudah pagi, sarapan pagi gitu, datang waktu sarapan pagi misalkan, atau makan siang atau makan malam, waktul akli ja'al aulad, maka anak-anak Abu Thalib itu datang semua. Anaknya Abu Thalib itu siapa saja? Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali dan yang lainnya banyak, anaknya banyak sekali. Nah, Nabi gimana? Ja'al aulad yahtafizuna. Anak-anak itu semua pada mencari makanan. Saya ini gitu. Kalau nyembelih kambing ya misalkan saya apa? Tengklengnya misalnya. Atau apalah, pokoknya yahtafizuna wa huwa qanun, sedangkan Nabi santai aja, tenang aja, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah, nggak muskilah, nggak ada apa-apa, nggak ikut rebut-rebutan, nggak ikut ini bagianku mana nggak perlu gitu. Nabi cukup ya dipanggil datang, ataupun datang ya nggak langsung ngambil gitu. Kalau nanti masih sisa atau apa beliau ngambil, pokoknya beliau qani'un, puas, bima sayusarihullahu lahu, dengan apa-apa yang memang ada dan mudah untuk beliau. Kalau nggak ada, nggak akan minta diada-adakan gitu. Itu sangat apa namanya, qanaah. Waktu kecil sudah qanaah. Jarang anak kecil tuh mengerti qanaah. Ya ada sebagian tuh. Saya lihat itu bagian anak kecil tuh ceritanya beberapa orang yang tidak mampu, ya, anaknya tuh sangat udah terbiasa kalau ada apa-apa nggak minta, nggak berani, bahkan nggak berani minta. Ada sih yang seperti itu, ada, tidak terus nggak ada orang-orang yang anak kecil tuh kadang-kadang tuh nggak mau minta, dia sudah, kadang dikasih juga nggak usah aja. Kadang-kadang gitu, nggak usah aja ya. Nah, kadang-kadang anak saya kalau lagi enak, nggak usah jajan aja. Nah kan, kalau Nabi orangnya qanaah, masih kecil tuh masya Allah, nggak minta-minta, nggak suka minta. Ya itulah, kita itu belajar seperti ini supaya tahu kehidupan Nabi mulai dari kecil sampai beliau jadi nabi, kemudian beliau mengemban tugas sampai beliau akhirnya meninggal dunia. Itu semua ada pelajarannya semua. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwasanya Nabi itu beliau memang manusia, tapi sejak kecil sudah spesial, dispesialkan oleh Allah, dan orangnya memang betul-betul sudah spesial. Orangnya itu bersih, menjaga kebersihan, orang yang nggak neko-neko, nggak suka minta-minta, nggak pernah berdusta, kemudian nggak suka ganggu, nggak suka usil. Ini semuanya sifat-sifat baiknya sejak kecil sudah ada. Bahkan sifat buruknya diambil, itu dibelah dadanya kemudian diambil. Mana ada seseorang yang kayak gini? Nggak ada. Ya, hanya Nabi kita dibelah dadanya, yang belah bukan seorang dokter spesial, tapi malaikat. Masya Allah. Ini menunjukkan betul-betul Nabi kita itu orang spesial. Jadi kalau ada tuduhan Muhammad tuh orang nggak beres, orang yang gini macam-macam, itu tuduhan-tuduhan dari orang-orang orientalis yang belajar Islam, tapi dia bukan Islam, tapi belajar Islam untuk memojokkan Islam, untuk mencari sisi-sisi mana yang bisa diserang Islam itu. Akhirnya nyerang Nabi itu orangnya gini, suka pingsan, epilepsi, macam-macam. Tuduhannya macam-macam. Indah betul. Dengan belajar seperti ini kita akan semakin tahu dan bisa menjawab itu semua. Semoga Allah memberikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, dan mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kelak semoga kita dikumpulkan bertemu dengan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Saya kira itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.